Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Karena suara botol yang berisik, monster tersebut menyadari kehadiran mereka. Monster tersebut berbalik dan menatap mereka. Jiun yang sedari tadi tidak mendengar respon apapun dari Sungjae dan Miji, mengajak Sohan untuk segera menyusul mereka. Sohan terdiam sejenak. Ia sebenarnya enggan menunjukkannya kepada Jiun. Namun Sohan tidak memiliki pilihan lain. Ia mengarahkan cahaya ponsel ke langit koridor, menunjukkan hal mengerikan yang ia lihat sebelumnya. Sohan berharap dengan melihat hal mengerikan tersebut, Jiun akan membatalkan niatnya untuk menyusul mereka. Jiun terlihat sangat terkejut, matanya membelalak ngeri. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, namun apa yang dilihatnya memanglah sangat mengerikan. Seakan-akan, sosok yang menempel di langit koridor, berasal dari manusia asli yang dibakar secara langsung. Umumnya, reaksi orang selalu berbeda setiap menghadapi ketakutan. Ada yang tetap tenang, bisa berpikir secara logis dan mengambil tindakan setelahnya. Namun ada beberapa pasrah, tidak bisa berpikir sama sekali, tertelan oleh ketakutan sepenuhnya. Dan juga ada yang bergerak tanpa pikir panjang seperti Sungjae yang ingin segera keluar kelas sebelumnya. Dan hal itu terjadi kembali untuk kali ini. Ia refleks melakukan hal yang telah ia latih selama ini. Ia mengangkat tongkat pel sebagai senjata, lalu melemparnya ke arah monster begitu saja tanpa melakukan observasi terlebih dahulu. Tongkat tersebut melesat terbang ke arah monster. Mengira dapat mengalihkan perhatian monster tersebut, ia segera berbalik dan ingin segera melarikan diri. Tongkat tersebut segera ditepis begitu saja oleh sang monster. Serangan seperti itu tidak berarti sama sekali baginya. Terlihat tungku sumbu yang berada di perut monster mulai menyala, menandakan serangan balik dari monster akan dilakukan. Monster tersebut mengarahkan serangannya kepada Sungjae. Sungjae mulai berlari meninggalkan Miji sendirian yang masih ketakutan di belakang. Detik berikutnya, seperti yang terjadi dengan murid sebelumnya, Sungjae tidak dapat bergerak maju. Tubuhnya seakan tersedot ke belakang. Ia melesat terbang ke arah monster melewati Miji yang masih ketakutan di sana. Sungjae berusaha memegang bahu Miji untuk menjadi penopang agar tidak disedot. Tapi hal itu sia-sia, tubuh Miji yang sedari telah lemas ketakutan, terjatuh begitu saja di lantai. Pegangan Sungjae terlepas seketika. Miji melihat Sungjae melayang ke arah monster tersebut, seolah ada sihir yang membuat tubuhnya melayang. Miji mulai putus asa, ia menangis dan berteriak minta tolong. Teriakan minta tolong tersebut terdengar oleh Jiun dan Sohan dengan jelas. Jiun segera berbalik ke arah teriakan teman-temannya, sementara Sohan masih dengan ekspresi acuh tak acuhnya. Jiun tanpa pikir panjang ingin segera menyusul teman-temannya. Namun Sohan menghentikannya, ia tidak percaya Jiun serius ingin menyusul ke sana. Menurut Sohan, di sana jelas muncul monster dan Jiun akan mati jika tetap pergi. Jiun agak kesal dengan Sohan yang tidak memperdulikan nasib teman-temannya. Ia menyuruh Sohan untuk kembali saja jika ia takut. Sohan tetap ingin kembali. Ia meminta peta yang digambar Jihyun, ia akan memfotonya lalu segera mengembalikannya kepada mereka. Jiun sendiri sebenarnya juga ketakutan. Namun hati nuraninya tidak tega meninggalkan teman-temannya begitu saja. Ia menyerahkan peta tersebut kepada Sohan dengan rasa kecewa yang besar di hatinya. Lalu segera pergi menyusul teman-temannya. Sohan hanya melihat kepergiannya tanpa ekspresi apapun. Ia masih tidak mengerti mengapa seseorang rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Sementara di sisi lain, kepala Sungjae telah masuk ke dalam kepala tabung monster tersebut. Sungjae memberontak, mengeluarkan sisa-sisa tenaganya untuk memecahkan kaca tabung. Namun semuanya sia-sia. Pembakaran sumbu dari perut monster terasa semakin membesar. Suhu naik secara drastis. Perbedaan tekanan, menyedot seluruh tubuh Sungjae masuk ke dalam tabung dan dibakar langsung oleh monster tersebut. Miji menyaksikan setiap detail kejadian mengerikan itu. Ia menyaksikan detik-detik terakhir Sungjae yang mengenaskan. Setelah pembakaran berlangsung beberapa saat, monster tersebut mengarahkan tangannya ke langit koridor, lalu menembakkan sesuatu yang mirip seperti kepala Sungjae. Kepala tersebut melayang ke udara dan akhirnya menempel di langit koridor. Dan terbentuklah sosok manusia terbakar seperti yang dilihat Sohan sebelumnya.
Dari tangan satunya, monster tersebut mengeluarkan sisa-sisa pembakaran yang merupakan suatu cairan menjijikan. Sementara kepala tabung monster tersebut mengeluarkan asap tebal yang mengepul di langit koridor. Begitulah proses lengkap yang dilakukan oleh monster kepada para korbannya, dan semuanya disaksikan langsung oleh Miji. Ia terduduk ketakutan, menangis sedih atas kepergian Sung Jae. Ia menutup matanya, pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya dari belakang. Miji menoleh ke arah sumber suara tersebut. Ia melihat Jiun ada di balik tembok persimpangan, sedang mengawasinya. Miji dengan terbata-bata ingin mengatakan sesuatu tapi kata-kata terasa sangat sulit diucapkan saat kondisi seperti itu. Jiun sadar dengan kondisi Miji saat ini. Ia tidak bisa berbicara sekarang, monster akan menyadari keberadaannya jika ia bergerak. Jiun menggunakan bahasa isyarat dengan jari yang menunjukkan angka 1 jika jawabannya iya, dan angka 2 jika jawabannya tidak. Miji mengangguk. Ia mengerti apa yang dimaksud dengan Jiun. Jiun ingin mengetahui apakah di depan Miji sekarang masih terdapat monster. Miji mengangkat jari angka 1. Pertanda di depannya memang ada monster. Lalu Miji mengubah ke angka 2 ketika ditanya apakah monsternya bisa bergerak. Dan kembali mengubahnya ke angka 1 ketika Jiun ingin tahu apakah monsternya menyerang. Mendengar semua jawaban tersebut, Jiun berpikir sejenak. Ia merasa aneh melihat Miji yang baik-baik saja padahal monsternya menyerang. Menyadari jika kemungkinan yang diserang sebelumnya adalah Sung Jae. Jiun bertanya keadaan Sung Jae sekarang. Ia berharap Sung Jae selamat. Sekilas Miji menunjukkan angka 1 namun yang dimaksudnya bukanlah angka 1, melainkan sedang menunjuk ke atas. Jiun yang mengerti maksudnya, mengarahkan kepalanya ke atas. Tiba-tiba ia melihat tangan seseorang yang ada di atas kepalanya. Itu adalah Sohan yang datang menyusul. Ia menyuruh mereka untuk mencari aturan monster tersebut terlebih dahulu. Sohan lalu menyuruh Miji cepat berdiri. Miji yang masih menangis segera mematuhi arahan Sohan. Dengan sekuat tenaga dan kewaspadaan tinggi untuk tidak membuat suara sedikit pun, Miji akhirnya berhasil berdiri. Ia kembali melihat ke arah monster, memastikan monster tersebut belum mendeteksi dirinya. Namun monster tersebut mulai mengambil langkah mendekat ke arah Miji. Miji semakin ketakutan. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Wajahnya pucat kebiruan namun masih berusaha mengatupkan giginya sekuat tenaga melawan rasa takut. Ia berbalik ke arah Sohan dan Jiun, bertanya kepada mereka langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Sohan menenangkan Miji terlebih dahulu. Setidaknya ia harus berhenti menangis dan segera memikirkan aturan monster tersebut sekarang. Miji ragu untuk apa memikirkan aturan sekolah di saat seperti ini. Sohan kembali menjelaskan tentang aturan sekolah yang menjadi monster. Mereka harus mengetahui aturan agar dapat melawan balik monster tersebut. Sohan menyuruhnya untuk mengingat kejadian yang mereka alami saat pertama kali bertemu monster, dan hal apa yang memicu monster tersebut menyerang. Jiun juga membantu Miji. Ia bertanya aturan apa yang Sung Jae langgar saat berhadapan dengan monster tadi. Miji berusaha mengingatnya. Ia memeras setiap memori dari saraf otaknya untuk memutar ulang adegan saat mereka bertemu dengan monster untuk pertama kalinya. Setelah lama berpikir, Miji tetap tidak bisa mengingat apapun. Situasi ketakutan membuatnya tidak fokus berpikir. Merasa percuma berbicara dengan Miji sekarang, Sohan menarik tangan Jiun dan berbalik meninggalkannya. Miji bertanya dalam hati apakah Sohan dan Jiun akan meninggalkannya sendirian begitu saja. Sohan benar-benar ingin meninggalkannya. Monster tersebut semakin mendekat. Mereka tidak memiliki waktu lebih untuk berdiskusi lebih jauh. Namun tangan Sohan ditepis begitu saja oleh Jiun. Ia menyuruh Sohan untuk balik sendirian. Ia tidak akan meninggalkan teman yang sedang kesulitan meskipun dirinya sendiri juga sangat ketakutan. Jiun sedih memikirkan perkembangan situasi menjadi seperti sekarang. Di saat ini harusnya mereka saling mendukung dan saling membantu. Dan sekarang, Miji masih hidup. Mereka masih memiliki kesempatan untuk menolongnya. Ia tidak ingin kembali dengan penyesalan selamanya. Sohan memandangnya tanpa ekspresi apapun. Ia melihat jam istirahat yang hanya tersisa 15 menit. Waktu yang sangat beresiko untuk menolong Miji. Sohan berbalik dan menyuruh Miji untuk memikirkan jalan keluar sendiri. Mereka tidak bisa membantu, mengingat mereka tidak melihat monster itu bertindak secara langsung,
dan Miji juga tidak bisa menceritakan apapun setelah itu. Daripada mati di sini sia-sia, Sohan menyuruhnya untuk mengingat kembali dengan serius peraturan apa yang telah dilanggar oleh Sungjae. Miji kembali tenang dan melihat ke arah monster sejenak. Ia melihat gagang pel yang dilempar oleh Sungjae karena panik. Ia juga mengingat Sungjae yang lari setelahnya. Miji menceritakan Sungjae yang berlari, dan setelahnya langsung diserang oleh monster tersebut. Jiun mengambil kesimpulan bahwa Sungjae telah melanggar peraturan dasar dilarang berlarian di koridor kelas. Ditambah dengan kejadian yang mereka lihat secara langsung saat monster tersebut tidak menyerang Miji sekarang. Jiun berusaha mengorek informasi tambahan dari Miji. Miji mengaku tidak ada lagi. Kejadian itu sangat cepat. Hanya itu saja yang ia ingat. Monster tersebut berdiri tepat di hadapan Miji sekarang. Dengan asap yang tetap mengepul keluar dari kepalanya. Sohan menyuruhnya untuk berjalan dengan pelan. Jangan membuat suara apapun. Hal itu disetujui oleh Miji. Ia mulai melangkahkan kakinya secara perlahan. Berharap tebakannya benar dan tidak ada yang terjadi padanya. Sampai sekarang, monster tersebut belum bereaksi sama sekali. Miji masih melangkah dengan tubuh gemetaran menuju arah Sohan dan Jiun. Melihat tidak adanya reaksi apapun, Jiun kembali tenang. Mereka mengira tebakan Miji telah benar. Sayangnya dugaan mereka salah ketika Miji merasakan kepalanya mulai tersedot ke arah monster. Hal itu membuat Sohan dan Jiun terkejut. Dengan kata lain, peraturan yang ditebak oleh Miji salah. Ada banyak peraturan yang tertulis di dalam laboratorium. Dan peraturan yang terdistorsi di lubang hitam adalah tidak meninggalkan tempat duduk saat melakukan eksperimen. Jiun tidak tega melihat Miji tewas begitu saja. Ia segera berlari ke arah Miji berusaha untuk menyelamatkannya. Hal itu sungguh membuat Sohan terkejut. Sikap pemberani dan kesetiakawanannya membuatnya sedikit pusing. Jiun berusaha berlari secepat mungkin untuk meraih tangan Jiun. Sementara tim A yang sedang menjelajah, belum menemukan hal aneh apapun. Selain tempat di mana mereka bertemu dengan monster, tempat lainnya telah mereka jelajahi namun tetap tidak menemukan apapun. Doyun berpikir mungkin mereka harus memberanikan diri kembali menjelajah di area monster tersebut. Wokyun tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Doyun memeriksa keadaannya. Ia melihat Wokyun sedang memperhatikan sesuatu. Saat menjelajah sebelumnya, Wokyun mengingat tempat ini memiliki tanjakan. Sementara Doyun sendiri tidak mengingatnya. Seona menyarankan menandainya di peta, dengan begitu mereka akan tahu dengan jelas. Lalu mereka memutuskan untuk kembali mengingat waktu yang tersisa tidak banyak. Tidak lama setelahnya, jam pelajaran berbunyi. Terlihat tim D telah berada di kelas dengan selamat. Mereka menyambut kembali kedatangan tim A. Namun tim A terkejut ketika melihat hanya tim D yang tersisa di kelas. Sementara tim B dan C belum kembali ke kelas. Kembali ke beberapa saat yang lalu saat tim D sedang melakukan eksplorasi. Mereka berjalan menyusuri koridor yang gelap. Mereka telah berjalan untuk waktu yang cukup lama, namun tetap tidak menemukan apapun. Junsuk yang merasa bosan, ingin menghisap sebatang rokok, sayangnya ia telah kehabisan. Ia mengumpat kesal dan membuang bungkus rokok tersebut ke lantai koridor. Soyun segera memanggil Junsuk untuk memungut kembali bungkus rokok tersebut. Hal itu melanggar peraturan, ia tidak ingin monster berdatangan akibat ulahnya. Junsuk kesal karena dirinya diatur oleh seorang bocah perempuan. Ia bertanya identitas Soyun yang seenaknya mengaturnya. Soyun tidak peduli dengan ocehan Junsuk. Ia tidak ingin mati karena kesalahan Junsuk. Junsuk melototinya beberapa saat tanpa berkata apapun. Ia kemudian mengalah dan akan memungut kembali sampah tersebut. Ia mengaku peraturan memang harus dipatuhi. Sambil berlalu pergi, Junsuk memperingati satu hal kepada Soyun. Untuk tidak berbicara tentang kematian di depannya. Ia sangat tidak nyaman dengan hal itu. Soyun terheran melihat Junsuk yang tiba-tiba marah seperti itu. Terlebih lagi, ia tidak memungut sampahnya dengan benar. Masih tersisa bungkus plastik dari bungkus rokok yang tersisa. Namun saat Soyun memungut bungkus plastik tersebut, terjadi hal aneh. Lantai koridor tiba-tiba berubah menjadi bergelombang mirip seperti ombak kecil di laut. Soyun ingin memeriksanya. Ia mendekatkan tangannya secara perlahan untuk menyentuh dinding koridor. Ia dapat merasakan dengan jelas sensasi panas di dinding. Hal ini sangat aneh baginya.
Junsuk berbalik ke arah Soyun lalu menyuruhnya untuk berjalan lebih cepat. Soyun akhirnya memutuskan untuk tidak memperdulikan hal tersebut dan segera menyusul Junsuk. Kembali ke masa sekarang saat tim A mengetahui hanya tim B yang kembali ke kelas dengan selamat. Seona berpikir positif menduga tim lainnya mungkin telah menemukan kelas lain. Doyun berpikir secara logis, dilihat dari sifat Sungjae, itu memang hal yang sangat memungkinkan. Namun berbeda dengan tim B, ketua kelas selalu berhati-hati dan memperhitungkan waktu dengan akurat. Doyun segera menepis kecurigaan tersebut. Ia tidak ingin berpikir hal buruk terjadi kembali kepada teman-temannya. Belum juga mengerti situasi sepenuhnya, Wokyun telah bersikap pesimis seperti biasanya. Ia terduduk lemas ketakutan. Ia mulai histeris dengan asumsi telah terjadi tragedi di kedua tim tersebut. Ia mengira kedua tim telah dibantai habis oleh monster. Soyun yang telah menduga Wokyun akan berbicara yang tidak segera menghampirinya untuk memberikan pelajaran. Namun hal tersebut didahului oleh Junsuk. Junsuk dengan amarahnya yang memuncak, mencengkram kerah baju Wokyun dan mengancamnya untuk lebih menjaga perkataannya. Atau ia akan mengirim dirinya sekalian ke neraka dahulu sebelum dicabik oleh monster. Doyun segera datang melerai pertengkaran mereka berdua. Wokyun memang telah salah bicara. Namun Junsuk juga telah melebihi batas. Junsuk menyuruh Doyun untuk melepaskan tangannya. Namun Doyun menantangnya kembali dengan menuduh Junsuk yang memulai pertengkaran ini. Mendengar tantangan itu, Junsuk menjadi bersemangat ingin menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba Seojung ikut menimpali dengan menuduhnya kembali sebagai pembunuh. Dengan sikapnya yang brutal tersebut telah cukup menjadi bukti bagi dirinya. Junsuk berbalik ke arah Seojung. Ia kesal dengan dirinya yang terus dituduh sebagai pembunuh. Mungkin ia harus benar-benar membunuhnya daripada sekedar dituduh begitu saja, ancam Junsuk yang seketika membuat Seojung ketakutan. Hyunjun tiba-tiba membanting meja untuk mengalihkan perhatian akan situasi yang mulai kacau. Semua orang melihat ke arah Hyunjun dengan heran. Penasaran apa yang ingin dilakukannya. Hyunjun tidak mempunyai apapun untuk dikatakan, ia hanya ingin tidur dan berharap mereka tidak membuat keributan. Ia akan tidur selama 1 jam, agar bisa memulihkan tenaga untuk memulai kembali eksplorasi. Hyunjun juga menyarankan yang lain untuk beristirahat. Seona setuju dengan usul Hyunjun yang masuk akal. Ia menyuruh teman-temannya untuk tenang. Akhirnya Junsuk melepaskan kembali Wokyun dan memperingatkannya untuk menjaga mulutnya dengan baik. Situasi mulai terkendali. Meskipun Junsuk masih mengumpat kesal, namun mereka mulai menenangkan diri. Sesaat setelahnya, Wokyun terlihat menatap ke jendela kelas sendirian. Sikap tenang yang ditunjukkannya tidak seperti dirinya yang biasanya. Soyun menghampirinya dan menyapa Wokyun untuk memeriksa keadaan mentalnya. Soyun menyadari mata Wokyun yang bengkak. Jelas terlihat ia baru menangis. Wokyun yang ingin menjaga citranya sebagai laki-laki tentu tidak mengakuinya. Namun Wokyun tidak pandai berbohong. Soyun mengerti dengan ketakutan yang dirasakan Wokyun sekarang. Tapi perlu ia ketahui, semua orang di sini juga merasakan ketakutan yang sama. Wokyun mengerti dengan maksud yang ingin disampaikan Soyun, tetapi ia sendiri tidak dapat mengontrolnya. Mulutnya selalu bertindak sebelum otaknya sempat berpikir. Tiba-tiba Wokyun mengkhawatirkan keadaan Soyun yang sekarang. Soyun bingung dengan maksud dari kekhawatiran Wokyun. Wokyun berbicara tentang Soyun yang harus ikut dengan tim berandal. Menurutnya, sekumpulan berandal itu adalah orang gila yang tidak kenal rasa takut. Ia khawatir Soyun akan dirayu oleh mereka, atau bahkan diancam dan ditindas. Soyun membantahnya, setidaknya mereka tidak bodoh dan berani terus melangkah. Meskipun umpatan mereka sering membuatnya merasa tidak nyaman. Wokyun kembali memperingatkan Soyun untuk memberikan kode jika ia benar-benar ditindas oleh mereka. Melihat sifat Wokyun yang bodoh, Soyun sedikit kesal dan menendang kakinya. Ia menyuruh Wokyun untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wokyun kembali meringis ketika kakinya ditendang. Tendangan itu tepat di bagian luka yang ia dapat akibat terjatuh dari eksplorasi sebelumnya. Wokyun menceritakan jalan yang menjadi aneh dan bergelombang, tidak seperti biasanya. Soyun yang mendengar informasi tersebut merasa terkejut. Hal itu persis seperti yang telah dilihatnya sebelumnya. Merasakan keanehan itu, akhirnya mereka berkumpul kembali untuk membahas situasi yang dialami. Soyun menceritakan hal yang dilihatnya semua,
termasuk jalan yang bergelombang dan tembok yang panas. Seona mulai khawatir hal tersebut ada hubungannya dengan monster. Soyun juga menduga seperti itu, selama mereka tidak tahu dengan jelas, hal ini sangat membahayakan jika dibiarkan begitu saja. Lokasi yang sempat dilihat Wokyun barusan sangat dekat dengan ruang kelas. Ia khawatir ada monster baru yang berpindah ke sekitar ruang kelas. Doyun terlihat memikirkan segala kemungkinan dan keterkaitan yang ada. Dalam hati, ia mendoakan tim B dan C agar dapat kembali ke kelas dengan selamat. Kembali ke kejadian sebelum eksplorasi dimulai. Sujin mengingat kembali kejadian saat Sungjae berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Ia tidak menyangka Sungjae berterima kasih langsung kepadanya layaknya lelaki sejati. Memang itulah yang harus dilakukan jika mendapat bantuan orang lain. Kemudian Sujin teringat dengan sikapnya yang berlebihan dengan menuduh tim D sebagai dalang yang sengaja meninggalkan Yerim. Terinspirasi dari sikap Sungjae, ia seharusnya meminta maaf kepada tim berandal karena telah salah paham kepada mereka. Setelah memutuskan hal itu, ia menguatkan tekadnya dan pergi menghampiri tim D. Sujin bertemu dengan Hyunjun. Mereka saling bertukar pandang sejenak. Merasa hubungan mereka tidak akrab dan tidak ada yang perlu dibicarakan, Hyunjun melewati Sujin begitu saja. Namun Sujin memanggilnya kembali dari belakang. Hyunjun yang masih meragukan panggilan itu ditujukan kepadanya, menoleh ke arah kiri dan kanan, melihat apakah Sujin berbicara dengan orang di belakangnya. Lalu Hyunjun memastikan kembali bahwa Sujin memang sedang berbicara dengan dirinya. Wajar saja Hyunjun merasa curiga, mereka memiliki konflik sebelumnya, tidak mungkin Sujin mengajaknya bicara tanpa alasan. Sujin langsung meminta maaf dengan tulus kepada Hyunjun karena sikapnya yang keterlaluan sebelumnya. Tentu saja Hyunjun sangat terkejut. Ia tidak menyangka perempuan dengan harga diri setinggi itu dapat meminta maaf secara langsung. Hyunjun kembali menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan memang permintaan maaf itu ditujukan kepadanya, dan menunjuk dirinya sendiri untuk memastikan permintaan maaf itu memang ditujukan kepadanya. Sujin mengakui tim D tidak segila itu untuk meninggalkan teman dan kabur begitu saja. Dirinya telah terpancing emosi dan salah paham terhadap mereka. Hyunjun tidak akan mempermasalahkannya lebih lanjut jika Sujin telah meminta maaf. Lebih baik mereka lupakan saja masalah ini setelahnya. Ia menitip permintaan maafnya juga untuk Junsuk. Namun Hyunjun menolaknya. Junsuk pasti akan mengamuk jika Sujin tidak meminta maaf secara langsung. Sujin tidak peduli. Jika ia memang ingin marah ya silahkan. Ia tidak ingin hal berubah menjadi merepotkan. Kemudian Sujin meninggalkan Hyunjun begitu saja. Sementara Hyunjun telah terbiasa dengan sikap Sujin yang seperti. Junsuk datang menghampiri Hyunjun dan bertanya apa yang terjadi sampai Sujin kembali mengamuk. Hyunjun berjanji akan memberitahunya nanti, dan mengajaknya untuk berangkat sekarang. Sementara di sisi lain, Nari terlihat meregangkan tangannya. Tim B akan secara resmi memulai eksplorasi berikutnya. Sesuai ciri khas ketua kelas, tim B melakukan eksplorasi dengan sangat hati-hati. Mereka memeriksa setiap persimpangan dengan mengintipnya secara perlahan agar tidak disergap secara tiba-tiba. Bahkan mereka menyusun seluruh aturan yang mudah dilanggar dan menyusunnya berdasarkan lokasi. Semua informasi tersebut dibagikan kepada teman kelas lainnya sebagai pemandu bertahan hidup. Dan jika mereka menemukan sesuatu yang aneh, mereka akan langsung kembali tanpa berkompromi. Jalur eksplorasi berjalan secara perlahan namun pasti. Gambar peta dibuat dengan sangat akurat. Meskipun waktu yang diperlukan untuk menjelajah bertambah panjang. Namun ketua kelas tidak mempermasalahkannya. Yang penting mereka semua bisa kembali dengan selamat. Tiba-tiba Taehyun menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat tangga yang terbentuk tidak beraturan dan menggelembung. Tidak mengerti apa fungsi tangga tersebut. Nari mendekati tangga tersebut lebih dekat untuk memeriksa. Namun ia segera menjauhkan tubuhnya ketika merasakan suhu yang sangat panas dari tangga tersebut. Ketua kelas segera menandai fenomena aneh tersebut di dalam peta dan memutuskan untuk tidak menghindarinya. Dalam melakukan eksplorasi, menghindari bahaya adalah sesuatu yang bagus karena keamanan para penjelajah tetap harus diutamakan. Namun jika dilakukan terlalu berlebihan, sama saja seperti melihat pohon tapi tidak memperhatikan hutan.
Alhasil, ia akan menghindari semua tempat dan menutup jalannya satu persatu. Lalu pada akhirnya, ia akan kehabisan jalan yang dapat ditempuh dan tidak bisa pergi kemanapun. Terlebih dalam lubang hitam yang mereka tempati, meskipun telah mengunci diri sendiri untuk tetap aman. Pada akhirnya, bencana tetap akan menemui mereka. Terlihat dinding koridor yang telah beraksi secara perlahan, menandakan adanya monster di sana. Ketua kelas yang menyadari hal tersebut, memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk menghentikan langkah mereka. Ia lalu menunjuk ke arah monster yang menyergap mereka. Ini merupakan kali pertamanya tim B menghadapi monster secara langsung. Mereka kembali teringat rapat sebelumnya saat ketua kelas menginstruksikan mereka untuk jangan bergerak jika mereka bertemu dengan monster. Dan yang perlu mereka lakukan sekarang adalah tetap diam dan tidak bersuara. Ketua kelas memeriksa anggota timnya. Terlihat mereka mengikuti aturan dengan baik. Meskipun Nari terlihat sangat ketakutan. Ketua kelas tahu ini adalah monster yang ditemui oleh tim A dengan ciri khas yang memiliki lubang spiral dari buku sketsa di sudut tembok. Ia bersyukur karena telah mendengarkan nasihat Doyun. Namun masalahnya, monster tersebut berada di jalan keluar yang harus mereka tempuh saat ingin kembali ke kelas. Dua ide terlintas di benak ketua kelas. Pertama adalah melempar sapu untuk memancing monster tersebut menjauh. Dan yang kedua adalah berjalan secara perlahan tanpa menimbulkan suara apapun. Belum sempat ketua kelas memutuskan apa yang harus dilakukan. Terlihat sebuah bola yang memantul ke arah mereka dari belakang. Terlihat bola tersebut bukanlah bola biasa. Ia adalah sosok monster baru yang belum pernah dilihat tim manapun sebelumnya. Tidak ada informasi apapun mengenai monster tersebut. Dan ia sedang mendekati tim B tanpa ada yang menyadari sedikit pun. Monster tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara keras dengan menyuruh tim B untuk menendangnya. Ketua kelas yang baru menyadari hal tersebut, berasa situasi akan menjadi sangat gawat. Monster tangan yang mendengar suara, segera beraksi. Ia mulai melipat dinding, menutup arah kembali sepenuhnya. Tim B tidak memiliki pilihan lain, ketua kelas segera menyuruh para timnya untuk lari secepat mungkin. Mereka terus berlari ke arah depan tanpa memperdulikan monster bola yang ada di depan mereka. Tim B melihat ada sebuah ruangan yang terbuka lebar di sana. Meskipun ruangan tersebut sangat mencurigakan, mereka tidak memiliki lain. Mereka masuk ke ruangan tersebut, Taehyun segera membuang sapu miliknya ke lantai. Lalu menendang penyangga pintu agar pintu dapat tertutup. Dan menunggu ketua kelas untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketua kelas terlihat terus berlari. Ia sempat memperhatikan monster bola yang menurutnya sangat aneh. Tapi ini bukan saatnya untuk memikirkan banyak hal. Ia terus berlari agar bisa selamat. Terlihat Sujin dan Taehyun telah bersiap untuk menutup pintu. Dan begitu ketua kelas berhasil masuk ke ruangan, Taehyun dan Sujin segera menutup pintu ruangan tersebut dan menahannya agar monster tangan tidak masuk. Tabrakan monster tangan sangat keras hingga menghempaskan Taehyun dan Sujin ke belakang secara bersamaan. Namun pintu berhasil menahan laju monster tersebut. Tidak ada reaksi apapun setelahnya, pertanda monster itu berhenti mengejar mereka. Singkat waktu, ketua kelas segera berbalik dan memeriksa ruangan tempat mereka berada. Ruangan tersebut memiliki banyak matras besar yang tersusun dengan rapi. Dan ketua kelas menyimpulkan mereka berada di ruangan olahraga. Taehyun memegang bahunya yang terluka. Luka lebam itu disebabkan oleh tabrakan monster tangan sebelumnya. Taehyun kemudian memeriksa keadaan Sujin. Terlihat kondisinya baik-baik saja. Ia bisa berdiri namun sedikit pincang. Ketua kelas ingin membantu Sujin untuk berjalan, namun Sujin menolaknya. Ia bisa menggunakan tongkat pel sebagai penyangga beban tubuhnya. Ketua kelas menyadari keadaan timnya tidak baik-baik saja. Dua orang telah terluka. Luka tersebut sangat membatasi pergerakan mereka. Kondisi mental Nari juga sedang tidak baik-baik saja. Ketua kelas memutuskan untuk segera kembali ke kelas. Ia kembali membuka pintu ruangan untuk keluar dari sana. Namun pintu tersebut tidak bisa dibuka. Pintu tersebut telah berubah menjadi gambar akibat serangan monster tangan sebelumnya. Dan sekarang, situasi benar-benar menjadi sangat gawat. Mereka terjebak di ruangan olahraga. Dengan kata lain, mereka harus mencari jalan menembus ruang olahraga. Ketua kelas dapat melihat bahaya di matanya. Pikirannya mulai dipenuhi keraguan.
Berbagai macam asumsi yang tidak berdasar kembali memenuhi benaknya. Untungnya Taehyun kembali menyadarkannya. Taehyun mengerti apa yang dipikirkan ketua kelas. Menurut Taehyun, mereka tetap harus berpikiran positif dan terus melangkah. Tidak ada jalan kembali. Ketua kelas berpikir kembali sosok monster bola yang ditemuinya, meskipun suaranya sangat keras, namun ia tidak menyerah. Namun ia penasaran dengan air mata yang dikeluarkan oleh monster bola sebelumnya. Sadar tidak akan mendapat jawaban, ia menepis pikiran tersebut dan kembali fokus untuk mencari jalan keluar. Mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri ruangan olahraga yang terlihat sangat luas. Sampai di mana mereka melihat sebuah keranjang yang dipenuhi tubuh murid tanpa kepala. Taehyun dan ketua kelas ngeri melihat kejadian itu. Hal itu menandakan adanya monster di dekat mereka. Dengan pengalaman yang selama ini mereka alami, insting mereka telah terasah dengan baik. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara peluit yang berbunyi nyaring. Ketua kelas terkejut, badannya terasa kaku akibat ketakutan yang menyergap. Ia memberanikan diri untuk mengarahkan cahaya ponsel ke arah suara tersebut. Ketua kelas melihat sebuah sosok hitam yang hinggap di atas tumpukan matras lompat tinggi yang tersusun rapi. Sosok tersebut berpenampilan seperti instruksi olahraga dengan ciri khas yang memegang peluit. Monster tersebut mengambil sebuah kepala murid lain, lalu menjatuhkannya tepat di hadapan mereka. Terlihat wajah dari kepala tersebut telah kehilangan bentuk aslinya, namun masih dapat berbicara dan meminta tolong kepada mereka sambil mengeluarkan air mata sedih. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.